Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan, dan saya akan coba berbicara tentang dua pertandingan yang akan dimainkan pada malam ini sampai pada dini hari. Diawali dengan duel antara Jepang melawan Kroasia di Stadion Al-Nouf di Al-Wakrah, dan kemudian pada dini hari tim Samba Brazil akan bertarung melawan Taeguk Warriors, julukan dari tim nasional Korea Selatan yang akan bermain di Stadion 974 di Doha. Nah, dalam pertandingan ini saya akan membuka kesempatan buat Anda. Ya, saya yang kemarin tuh tidak bisa karena telat untuk membuka prediksi Anda, tapi sekarang ini bagaimana menurut Anda? Khusus untuk pertandingan dari Brasil dan Korea Selatan ini. Siapa yang akan memenangkan laga? Menurut Anda silakan Anda tulis di kolom komentar Bung Ropan. Terserah Anda mau pilih Korea boleh, pilih Brasil juga bisa. Bagi Anda yang tepat akan diberikan giveaway, yaitu jaket Varsity yang seharga hampir 1 juta, berarti ada total 10 juta rupiah, masing-masing 1 juta untuk 10 pemenang, 10 orang Anda mendapatkan kiriman giveaway jaket Varsity dari ACC Astra Credit Company yang terus bisa mendukung channel Bung Ropan ini. Dan nantinya untuk pertandingan Jepang melawan Kroasia itu ada 2 mendapatkan e-money yang masing-masing berisikan 100.000 rupiah, tapi cuma 2. Ini dari fasilitas Dana yang mempersiapkan. ACC juga. Ya, fasilitas Dana memberikan hanya 2 pemenang kalau Anda benar menebak skor dari Jepang dan Kroasia. Jadi kalau yang tebak itu banyak, ya, mungkin 500 ya, atau 100 yang banyak itu akan diundi. Jadi walaupun Anda benar menebak, saya benar Bung Ropan, tapi kan harus diundi cuma 2 untuk Korsel dan untuk Jepang dan Kroasia. Itu e-money, jadi Anda bisa pakai ke tol kemana-mana yang masing-masing berisikan 100.000, jadi ada 200.000. Tapi kalau Anda tepat menebak di Brasil dan Korsel, itu ada 10 ya, jaket menjadi milik Anda. Nah, khusus bagi yang sudah dapat kemarin ini, ya, dalam seminggu terakhir ini, mungkin Anda bertanya-tanya kapan jaket akan dikirim. Mulai hari ini nama-namanya saya sudah kasih masuk. Ya, mulai dari ada 30 nama. Jadi pelan-pelan, sabar buat Anda semua. Hari Senin ini, nanti Rabu juga nanti saya kasih masuk 10. Di Jumat juga ada 10, jadi total ada 30. Yang sudah tebak mulai Jerman, Costa Rica lah, ya banyak yang menebak sebelumnya. Jadi Anda bersabar di rumah, pasti akan dikirim dan akan diberikan info buat Anda. Karena ini akan terus sampai di final. Ya. Nanti di babak perempat final akan naik. Kalau nggak 15 jaket, itu berarti ada 20 jaket. Berarti ada 15 juta sampai 20 juta harganya masing-masing. Kalau dibagi untuk 20 orang. Ya. Sekarang 10 dulu. Buat Anda silakan ya untuk bisa menebak pertandingan nanti dini hari, dan nantinya jaket itu pada minggu depan nanti nama Anda akan masuk. Jadi jangan buru-buru juga tanya kapan dikirim, pasti akan dikirim. Karena sebelum-sebelumnya sudah banyak, sudah puluhan yang dikirim dan sampai ke rumah. Yang belum sampai bersabar, pasti akan dikirim oleh ACC, karena saya hanya menyampaikan pemenang-pemenangnya ke ACC, bukan saya yang kirim, tapi pihak Astra Credit Company yang mendukung channel YouTube Bung Ropan. Karena mereka juga orangnya agak terbatas, jadi mereka akan kirim satu-satu. Dan pasti sampai semua. Ya, biar lambat asal selamat. Namun paket Anda akan sampai dimanapun Anda berada. Oke, konon kabarnya, ya, pelatih Tite, pelatih nasional Brasil ini, mengkonfirmasi kemungkinan bagi Neymar Junior ini akan main. Karena Neymar Junior kita tahu kan, ketika melawan Serbia di pertandingan awal, itu mengalami cedera engkel kaki kanannya. Sehingga dia harus beristirahat 2 pertandingan terakhir. Tapi di babak 16 besar melawan Korea Selatan, dia kemungkinan bisa dimainkan. Ya. Konfirmasi ini langsung diberikan oleh Tite dalam press conference tentunya kepada media. Ya. Dan kalau Neymar masuk kan ini yang ditunggu-tunggu. Karena kemarin melawan Serbia itu dia dilanggar paling banyak. 9 kali dia dilanggar. Tertinggi ya. Di pertandingan pertama Piala Dunia seorang pemain itu dilanggar banyak sekali. Sehingga ia mengalami cedera. Ya, semoga ini kabar baik yang berhembus bagi pendukung Brasil untuk melihat pemain PSG ini bermain lagi di lapangan.
Karena rekan-rekannya kan di PSG ini sudah sedang gacor, sedang betul-betul dalam posisi yang naik daun. Ya. Mbappe, temannya Neymar, sudah membuat 5 gol. Kemarin mencetak 2 gol. Brace ketika menghantam Polandia untuk menuju ke babak perempat final. Messi, wah sudah 3 gol Messi, luar biasa ini. Untuk membawa Argentina lolos ke babak perempat final juga. Ya, jadi baguslah bagi rekan-rekan Neymar ini. Kalau Neymar bermain, nanti tunggu gol-gol dari Neymar ini. Tapi pasti dia akan diincar terus. Kalau Neymar bermain, pasti komposisi pemain Brasil itu di depan saya lihat ya, memang ada Richarlison. Pasti akan menjadi pemain nomor 9. Kemudian Tite akan memainkan 3 dengan asumsi bahwa Neymar itu berdiri di belakang katakan Richarlison atau dia bermain agak ke pinggir. Tapi di pinggir di 2 flank ini pasti Tite akan menempatkan di situ ada Vini Junior, Vinicius dan juga Rafinha. Kemungkinan ya. Karena bisa juga Anthony. Tapi kalau dengan 2 opsi ini, kemudian Neymar di belakang akan diberikan kebebasan. Neymar juga bisa bertukar posisi dengan Vini atau dengan Rafinha untuk bermain lebih bebas kan Neymar. Nah, itu komposisi 4 pemain di lini serang Brasil. Ini menakutkan ya, mengerikan. Kemudian di 2 double pivot ada Casemiro dan Fred. Ya, walaupun di sana masih bisa ditampilkan Bruno Guimaraes, tapi nanti dia mungkin di babak kedua. Kalau ada pergantian dengan super sub sebagai Bruno. Nah, di belakang itu pasti Thiago Silva, Marquinhos juga akan dimainkan, Danilo dan juga Alexandro. Karena Brasil itu mengalami pukulan berat dengan pulangnya Gabriel Jesus. Sudah pulang, sudah angkat kopor lebih dulu karena cedera. Pemain Arsenal ini tidak bisa melanjutkan penampilan bersama dengan tim Samba Brasil. Sayang ya, di saat Brasil sedang mengincar gelar kelima di Piala Dunia. Kalau mereka juara di Qatar, tapi Gabriel Jesus cedera. Sehingga Jesus ini bisa pulang. Kemudian Alex Telles juga sebelumnya mengalami cedera. Ya, tidak bisa bermain sampai di akhir pegelaran Piala Dunia ini. Tapi Brasil punya kedalaman skuad yang bagus lah. Oke, jadi bisa tenang mungkin bagi Tite. Cuma sekarang ketika Gabriel Jesus tidak ada, hanya bergantung terhadap seorang Richarlison. Walaupun Neymar juga sebenarnya bisa bermain ke depan ya. Tapi saya rasa itu kombinasi yang saya lihat ya dengan Alisson Becker sebagai penjaga gawang. Itu starting 11. Harus hati-hati, tidak boleh overconfidence bagi Brasil. Karena mereka sudah kena pukulan dari Kamerun, bermain walaupun mereka sudah lolos lebih dulu, mencetak kemenangan melawan Swiss dan Serbia, tapi kalah lawan Kamerun. Kamerun memang tidak lolos. Tapi ini kan menjadi sinyal bahwa Brasil itu ya masih bisa dikalahkan. Walaupun mereka punya skuad yang orang bilang mantap, mengerikan, buktinya Kamerun bisa memukul mereka. Bukan tidak mungkin dengan Korsel akan membuat kejutan. Seperti yang Korsel lakukan ketika mengalahkan Portugal dalam pertandingan terakhir yang menentukan langkah mereka untuk lolos ke babak 16 besar. Jadi bagi Brasil hati-hati. Pasti Brasil juga akan waspada untuk menghadapi Korsel ini. Tim yang punya kekuatan fisik yang bagus, punya kecepatan sebagai karakter pemain-pemain Asia. Mereka harus bisa mengantisipasi itu. Karena Korsel pun masih punya pemain-pemain seperti Son Heung-min. Ya ini bagus kalau Korsel. Pelatih mereka, Paulo Bento, punya taktik sudah bisa kembali lagi ke lapangan setelah sebelumnya mendapat kartu merah. Dan dia hanya berada di tribun saat menghadapi Portugal. Ya, memberikan instruksi dari atas terhadap asisten dia. Dan sekarang kalau dia ada di lapangan, nah ini bagus bagi Korsel. Korsel bukan hanya mengandalkan seorang Son Heung-min, tapi mereka punya Hwang Hee-chan yang mencetak gol penentuan ke gawang Portugal setelah terjadi kerjasama yang baik dengan Son di menit-menit akhir. Pasti Hwang Hee-chan akan ditaruh di depan sebagai pemain nomor 9. Kalau saya lihat, Paulo Bento itu memiliki barisan pertahanan yang bagus dan ini pasti akan menjadi perhatian bagi Bento untuk menyusun formasi pemain yang bagus lah di sini. Dengan ya saya baca di sini, saya lihat di sini ya, Kim Seung-ju itu penjaga gawang mereka. Kemudian di belakang itu kembalinya nanti pemain Napoli Kim Min-jae ya. Kim Min-jae akan bermain dengan Kim Ji-sun di sana dan Kim Hyung-gwon itu mereka akan ada di sana dan Kim Mon-hwan. Nah ini pemain-pemain yang dia akan taruh di belakang. Paling tidak ada 3 pilar utama. Kalau bermain katakan dengan 3 back. Kemudian ada 4 di gelandang. Atau bahkan mereka taruh 5 gelandang. Nah itu yang saya bilang tadi tuh. Kim Jin-soo, Kim Yong-won, dan juga Kim Min-jae. Dengan Kim Mon-hwan ini akan naik turun untuk bergerak. Mereka punya gelandang-gelandang Lee Kang-in. Ya, kemudian Jeong Wo-jeong. Ada Jung Wo-jung. Ini bagus-bagus pemain mereka ini. Termasuk dengan Song Heung-min. Di samping Cho Gue-song. Nah, kalau bermain dengan 4-4-2 katakan berubah dari Bento sini ya, kalau tidak dengan 3 back ya, atau 4-2-3-1. Nah, 4-4-2 pilihan di sini. 2 di depan itu yang menemani
Hwang Hee-chan ini adalah Cho Gui-sung. Ini yang bisa dua langsung taruh di depan. Karena Korea pasti tidak akan takut. Mungkin sedikit menunggu, oke. Ya. Karena Korea juga tahu, Bento juga tahu. Dengan kedalaman, dengan kualitas pemain-pemain Brasil ini. Brasil akan dibiarkan untuk bermain dengan passing-passing mereka kan pasti akan menonjol sih. Tapi Korea akan lebih banyak menunggu, menumpuk di tengah. Sehingga sulit bagi Casemiro, Fred dari tengah untuk bisa masuk ya. Lebih jauh ke dalam untuk bisa membantu penyerangan terhadap Richarlison ada di depan. Atau dengan kombinasikan Brasil punya Rafinha yang bisa bergerak cepat dari kiri dan Vini Junior. Di samping Neymar tentunya. Ini pertarungan yang saya pikir ini keras yang akan terjadi dengan Korea. Karena Korea punya kesempatan untuk membuat kejutan untuk masuk. Nah, ini sudah mereka 7 kali memang bermain di semua kompetisi dan pertemuan. Brasil itu memang menonjol 6 kali menang melawan Korea dan Korea 1 kali menang. Terakhir Korea menang itu dalam sebuah pertandingan persahabatan tahun 1999. Tapi setelah itu sampai sekarang, bahkan dalam pertandingan persahabatan sebelum Piala Dunia di Qatar, bermain di Korea mereka hajar Korea. Brasil hajar dengan 5 gol. Ya, ada 5-1 di sana. Tapi ini kan beda. Sekarang Korea sudah ada di 16 besar setelah mereka lolos dari lubang jarum, persaingan dengan Ghana dan Uruguay di grup H. Mereka mendampingi Portugal setelah menang melawan Portugal. Nah ini kesempatan bagi Korea ya untuk terus bisa memberikan perlawanan sengit terhadap Brasil. Boleh kalah secara kualitas tapi di lapangan hasil akhir yang menentukan dalam pertandingan ini. Nah, apakah Korea bisa ketemu dengan Korsel? Ketemu dengan Jepang maksudnya. Ya, Korsel ketemu dengan Jepang. Ini kan yang ditunggu. Ya. Kalau dua wakil Asia ini ada ya di babak perempat final, wah ini menarik. Berarti Jepang harus mengalahkan Kroasia. Jepang memungkinkan juga karena mereka bisa mengalahkan Jerman di grup E, bisa mengalahkan Spanyol. Mengapa tidak dengan Kroasia? Ya, salah satu wakil Eropa juga. Kroasia runner up pada 4 tahun yang lalu di Rusia setelah kalah lawan Prancis di final. Tapi Jepang punya kesempatan. Nggak bisa melihat bagus Jepang bisa bermain kalau melihat dengan pemain-pemain mereka yang ada dengan Kamada di depan, kemudian mereka punya Ritsu Doan. Ini pemain super sub yang bagus yang mungkin saja dimainkan sejak awal oleh Moriyasu ya. Jamie Moriyasu pelatih dari Jepang. Dengan Ritsu Doan ada di belakang atau berdiri di belakang Kamada lah. Dengan di tengah itu akan dikontrol dengan Tanaka di sana, ada Daishin Maeda, kemudian ada Morita, dan Juja Ito. Ini pemain-pemain yang ada di tengah. Kalau bermain katakan dengan 4-4-2 atau 4-4-1-1. Karena Ritsu Doan ada di belakang Kamada. Nah, di belakang ini harus hati-hati, harus pasti kerja keras juga untuk mengatasi Kroasia ya. Selain penjaga gawang Shuchi Gonda, mereka punya Takehiro Tomiyasu. Ini bagus pemain Arsenal yang bisa bermain di posisi kanan. Kemudian ada Nagatomo ya. Yuto Nagatomo bisa bermain dari posisi kiri. Dan di tengah adalah dipimpin oleh kapten mereka yaitu Maya Yoshida. Bersama dengan Zogo Taniguchi. Inilah dua bek tengah Jepang yang pasti harus mengontrol juga pemain-pemain depan Kroasia tuh. Andre Kramaric sangat kuat. Apalagi Kroasia itu punya gelandang-gelandang hebat ya. Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Luka Modric sang kapten. Ini kan mereka pasti akan sangat bagus kalau bicara di tengah. Itulah perjuangan bagi Jepang untuk menghadapi Kroasia. Ya, belum lagi mereka punya pemain-pemain seperti Ivan Perisic ya, Marko Livaja. Ini pemain-pemain yang secara kualitas sangat bagus ada di Kroasia. Belakang mereka juga oke. Sejauh ini ya. Mereka bisa bermain dengan sangat bagus, sangat disiplin. Ya. Kita lihat dipimpin oleh Dejan Lovren, pemain senior mereka. Josko Gafradiol, Borna Barijic yang ada di sana. Ada Josip Jutanovic atau Juranovic. Dan Dominik Livakovic, penjaga gawang dari Kroasia. Nah ini mereka punya kekuatan, baru 1 kali kebobolan, berarti lini belakang mereka bagus. Kita akan lihat menghadapi Jepang, dan Jepang punya ambisi khusus. Nah itu yang saya bilang tadi. Ini sangat bagus kalau Jepang membuat kejutan, mengalahkan Kroasia ada di babak perempat final nantinya mereka lolos. Kemudian Korsel menjegal langkah Brasil. Wah ini memang luar biasa bagi tim-tim Asia ini kan. Karena salah satu wakil juga dari Asia, wakili Asia Oceania Australia udah pulang. Sekarang tinggal 2 ini Asia yang diharapkan. Ya karena Qatar sebagai tuan rumah sudah out juga, termasuk Iran dan Arab Saudi. Ya di awal-awal sudah habis, tinggal ada di Jepang dan Korsel. Wah menarik ini. Kalau Jepang dan Korsel lolos, berarti salah satu wakil Asia akan ada di semifinal. Entah Jepang, entah Korsel. Kalau mereka berdua sampai di sini.
Namun perlu perjuangan karena lawan-lawannya dihadapi kan berat. Korsel harus bisa melewati Samba Brasil, tidak mudah ini ya. Apalagi juga dengan Jepang, harus berhadapan dengan Kroasia, tapi segalanya akan bisa terjadi. Ya, itu sampai di sini pembahasan saya tentang menyambut pertandingan hari ini antara Korsel lawan Brasil dan Jepang Kroasia. Ya. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mendukung channel Bung Ropan, buat Anda yang sudah subscribe channel saya, ya, sehingga channel saya bisa berkembang dengan baik. Tanpa Anda, tidak mungkin channel saya akan berkembang. Itu harus diakui ya, karena juga peran Anda semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Anda semua, para sponsor, terima kasih. ACC, Astra Credit Companies, ya, ada Dabinter, jagonya pompa air, dan juga Resto Delis. Terima kasih banyak untuk semua. Ciao dengan Bung Ropan.